Lucifer, Ave, Satanas, Hell, Lucifer, Ave, Satanas, Archangel, Dark Angel, let me the light. You, devil, hell, we have heaven inside. Apa yang Anda lakukan? Asmodeus, Satanas, Lucifer. Oke. Apa yang Anda lakukan? Tiba-tiba masuk, apakah itu ritual Anda? Gak boleh menyakiti tubuh. Gak boleh. Oke. Tenangkan diri Anda. Apa yang Anda lakukan tadi? Hebat. Atoilah. Hebat. Pengetahuanmu cukup bagus. Apa yang Anda maksud itu? Di sini, di belakang Anda. Akan kurusak. Orang yang sampingmu itu, yang bertutupkan kain. Apa yang Anda lakukan? Ritual apa yang Anda tadi sampaikan? Atau yang Anda baca? Insya Allah. Jangan Anda lukai tubuh yang Anda masuki. Berdarah. Lumayan bagus. Lumayan bagus. Pengetahuan yang kau punya itu. Harus seperti itu sebagai hamba Allah yang beriman. Kau bisa mengetahui keilmuan dari salah satu. Kullun min indillah. Kitab sihir yang diciptakan oleh Baal. 9 dari pangeran surga yang terbuang. Masya Allah, pangeran surga yang terbuang. Apakah iblis yang Anda maksud? Kau mengetahui itu. Betul sekali, agama kami mengajarkan itu. Sebelum aku memberikan pertanyaan kepadamu, akan aku buka rahasia awal dari kerusakan yang kami ciptakan itu. Bagus, itu yang kami kehendaki. Anda bercerita tentang strategi Anda agar kami mampu untuk mempelajari serta mengetahui
pola-pola yang Anda tebarkan di alam dunia ini. Apa kau pikir ketika aku menceritakan semuanya, bahkan apa yang kalian pegang sekarang adalah salah satu dari strategi kami untuk menyesatkan umat manusia. Itu pikiran Anda. Jadi tidak berpengaruh untukku untuk mengucapkan ini, karena yang bodoh akanlah tetap bodoh, buta, karena 7 pangeran iblis utama yang memiliki sifat yang tidak disukai oleh sang Khalik, Masya Allah. yang kami tebarkan pada setiap manusia untuk menutupi kolbunya itu, Masya Allah. sehingga kolbunya itu terbalut dengan sifat-sifat milik kami. Masya Allah. Jadi Anda berbicara tentang iblis dan keturunannya. Ya betul. Akan aku beritahu kepadamu jumlah keseluruhan ya keturunannya. Seperti itu. 124.000 anak cucu dari iblis yang setiap salah satunya akan disebar ke seluruh penjuru muka bumi ini untuk menggagalkan rencana-rencana orang yang terpilih yang diberikan tugas untuk meluruskan umatnya. Rasulullah itu Masya Allah. Sallallahu 313 akan menghadapi pasukan akhir zaman yang akan dipimpin dari salah satu keturunannya itu. Masya Allah. Kami berusaha untuk mencarinya dan menggagalkan rencananya. Dan yang 7, yang utama, akan menggagalkan 7 manusia yang akan membaiat keturunannya itu. Masya Allah. Jadi kau jangan merasa dirimu itu orang yang terpilih, sehingga engkau mengaku-ngaku, padahal kau tertipu. Engkau mengira kemarin anak dari salah satu iblis. Kau mengira itu pemimpin tertinggi kami. Informasi apa lagi yang Anda ingin sampaikan? Dan siapa kemarin ketika kami mengadakan kegiatan di bumi Cirebon? Salah satu keturunan Salah satu keturunan. dari Belial. Dia bertubuh warna merah dengan tanduk yang sangat panjang menjulang tinggi ke langit. Salah satu putra 100. Baiklah, aku tidak akan mengungkapkannya, adikku. Oh, Anda tidak sendirian ternyata. Tidak. Anda membawa adik. Ya, Apakah Anda cukup pengecut sehingga membawa keluarga ke tempat ini?
Baiklah, kita masuk dalam pertanyaan. Oke, tanya jawab. Yang kalah push up. Bukankah engkau selalu mengatakan tentang keimanan? Atoilah? Betul sekali. Iya, betul. Kaulah orangnya yang seolah-olah tahu akan keimanan. Apa itu iman? Masya Allah. Iman adalah engkau percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terhadap sesuatu yang belum engkau lihat. Betul sekali. Tapi sesuatu itu mampu kita rasakan. Baik. Cukup menarik dan aku terhibur. Oh, Sejak kapan engkau beriman, Atoilah? Masya Allah. Anda menganggap tanya jawab ini sebagai hiburan. Dan sejak kapan engkau menjadi seorang muslim? Masya Allah. Anda ingin tahu? Jawablah. Anda ingin tahu? Ingin tahu banget atau ingin sangat tahu? Ketahuilah, keimanan kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ada sejak zaman ajali. Allah berfirman, Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kami telah menyaksikan bahwa Allah adalah Tuhan kami sejak kami berada di alam ruh. Lalu Allah meniupkan, memasukkan roh kami ke dalam jasad rahim ibu kami ketika kami berusia 120 hari. Selanjutnya kami terlahir sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Anda tidak mau beriman kepada Allah? Padahal Allah telah memberikan dan menciptakan Anda, memberikan rizki kepada Anda. Siapa yang bilang bahwa kami tidak beriman kepada Allah? Tunjukkan kalau Anda memang betul-betul beriman. Sembahlah Allah dan beribadahlah kepadanya. Apakah kau selama ini beranggapan bahwa kami tidak beriman? Betul sekali. Karena iman bukan sekedar ucapan lisan, tapi Anda harus mampu untuk mengamalkan dalam perbuatan Anda. Apakah perbuatan Anda menunjukkan Anda seorang yang beriman kepada Allah? Kami pun tak berdaya, karena ini telah menjadi suratan takdirnya. Selalu takdir yang menjadikan alasan. Ini adalah salah satu rencana dari Yang Kuasa. Tidak sama sekali. Dengan mengorbankan kami sebagai pelaku yang berdosa, kami dihukum karena kecintaan kami dan kesetiaan kami terhadap Yang Maha Kuasa. Anda sedang bersandiwara. Pada dasarnya, kami iblis. Tidaklah memaksa kalian untuk mengikuti bisikan kami. Tapi kalian sendirilah yang tergoda. Siapa yang Anda maksud dengan kalian itu? Apakah kau tidak sadar? Ya, memang begitulah manusia. Ketika mempunyai sedikit pengetahuan, lupa akan melihat dirinya sendiri
Dia hanya melihat orang-orang yang di sekelilingnya, tapi lupa akan dirinya. Oh, seperti itu. Ketika ada manusia melakukan kesalahan, apa yang dia harus lakukan menurut Anda? Kau bisa berkata seperti ini di hadapan murid-muridmu dan di hadapan manusia lain. Apakah engkau menjamin dirimu itu seperti apa yang kau ucapkan ketika sendiri? Tidak sama sekali. Itulah keakuan diri. Engkau merasa dirimu tidak melakukan kesalahan. Itu opini Anda saja. Kami sekali-kali tidak mengatakan demikian. Kami menyadari kami adalah manusia yang lemah, yang tak lepas dari salah dan dosa. Dan kami mengakui itu. Dan kami bertobat terhadap dosa dan kesalahan kami. Apa yang Anda lakukan ketika Anda melakukan kesalahan? Apakah Anda juga mampu untuk bertobat kepada Allah? Cukup. Aku ingin bukti bahwa engkau itu benar-benar beriman. Apa kau yakin dirimu itu beriman? Insya Allah. Sekarang, dengan manusia sebagai saksi, aku meminta kepadamu yang menciptakan langit dan bumi. Timpakanlah musibah, tariklah apa yang dia cintai, renggutlah harta, renggutlah orang-orang yang dicintainya itu, yang melekat dalam dadanya. Aku ingin melihat hambamu ini yang berkata beriman ketika kehilangan. Ini permohonanku. Timpakanlah berbagai macam masalah kepadanya. Anda meminta kepada siapa itu? Kepada Tuhan Anda? Kepada dia. Siapa itu? Hakikat pemberi ujian kepada makhluk. Aku ingin melihat manusia yang diciptakan memiliki kesempurnaan, dan itu adalah hakikat mutlak dan aku mengakuinya. Tetapi mengapa banyak manusia yang tidak menggunakan akalnya itu? Bukankah itu karena ulah Anda? Ya, lagi-lagi kau menyalahkan bangsa kami. Karena itu telah menjadi sumpah iblis, laknatullah. Sudah, aku katakan, kami tidak pernah memaksa manusia untuk mengikuti. Tidak pernah memaksa. Manusia. Seperti itu. Anda sendiri hakikatnya takut terhadap azab Allah yang pedih. Katakanlah, aku telah diberikan gelar sebagai kesombongan dan diberikan ketaatan. Ya, Anda mendapatkan gelar sebagai makhluk yang terkutuk. Karena aku telah berhasil banyak memisahkan dua insan. Oh, jadi Anda memiliki gelar itu. Cukup menarik. Cukup menarik. Mungkin kau bisa menutup pintumu itu. Tetapi ketika jendelamu terbuka, kami akan masuk. Seperti itu. Lihatlah
Betul sekali. Hanya Allah yang mengetahui kemunafikan seorang hamba. Boleh saya bertanya kepada Anda? Saya tadi telah banyak menjawab pertanyaan Anda. Saatnya saya bertanya kepada Anda dan Anda menjawab pertanyaan saya. Anda siap? Wahai makhluk yang dilaknat Allah, apa yang menghalangi Anda bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal Anda mengaku sebagai hambanya yang beriman. Apa yang menghalangi Anda bertobat kepada Allah?